فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullah taala. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam materi pengesaan Rabb semesta alam. Sesuai dengan judulnya, kajiannya adalah Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala wa ra'ah. Masih pada judul yang sama pada pertemuan beberapa malam terakhir ini tentang Allahu huwal malik. Allah adalah sang raja yang memiliki segala sesuatu, perbendaharaan langit dan bumi serta alam semesta seluruhnya berada di tangannya, dan kerajaan dia adalah kerajaan mutlak, mencakup segala sesuatu. Masih pada pembacaan hadis-hadis dan kita masih berada pada beberapa hadis terakhir dari judul bab ini. Dari sisa 6 hadis kita akan baca. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, Al-Khamis wa Salatun, hadis yang ke-35. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Siapa namanya Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Mughirah Al-Bukhari. Kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsana Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair bin Muslim Al-Ansari. Kunyanya Abu Utsman Al-Misri, dari Mesir. Qala haddatsani Laits. Laits bin Sa'ad Abul Harith, juga Misri. Sa'id bin Ufair dari Mesir, Al-Laits bin Sa'ad juga dari Mesir. Kunyanya Abul Harith. Qala haddatsani Abdurrahman bin Khalid bin Musafir. Abdurrahman bin Khalid bin Musafir juga Al-Misri. Kunyanya Abu Khalid. Abdurrahman bin Khalid bin Musafir, kunyanya Abu Khalid. An Ibn Shihab. Ibn Shihab masyhur dengan Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Terkadang di silsilah hadis penyebutan dengan Az-Zuhri, terkadang dengan Ibn Shihab. Kunyanya adalah Abu Bakar. An Abi Salamah. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Bapaknya sahabi. Abdurrahman bin Auf. Dia tabi'i, termasuk murid dari Abu Hurairah. Kata Abu Salamah bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, kunyanya Abu Salamah, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Hadisnya Abu Hurairah. Akan datang nanti bahwasanya ini juga riwayat Imam Muslim, artinya muttafaqun alaih. Kata beliau, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samawati bi yaminihi. Thumma yaqul anal maliku aina mulukul ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggenggam bumi. Bumi di genggaman Allah. Dan melipat-lipat langit di tangan kanannya.
gambaran tentang besarnya Allah. Bumi yang kita pijak ini, yang belum tentu bisa kita kelilingi, pada hari kiamat di genggaman tangan Allah. Langit dengan jumlah 7 lapis terlipat-lipat di tangan kanan Allah. Tsumma yaqul, kemudian Allah katakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Aina mulukul ard, di manakah raja-raja bumi? Di mana raja-raja di kehidupan bumi? Dengan hadis semacam ini sampai dijadikan sebagai judul bab, wa mulkuhu mutlaq. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang mutlak. Makna dari kerajaan mutlak artinya adalah kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seluruhnya adalah milik Allah. Seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Meskipun ada raja di kehidupan dunia, di kehidupan bumi, tetap mereka dibawa kekuasaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah hakiki. Kemudian jelas sekali keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Allah sendiri yang menamai dirinya dengan Anal Malik, aku adalah sang raja. Nah, aku adalah sang raja. Dengan karakteristik dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terbatas ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, zaman dahulu, sekarang akan datang. Nah, kerajaan Allah tetap berdiri tegak, ada. Adapun kerajaan yang lainnya akan sirna, punah, binasa. Kerajaannya terbatasi dengan waktu-waktu tertentu. Kerajaan Allah mencakup langit dan bumi, di bumi. Mungkin kerajaan sebagian raja-raja di kehidupan dunia, dia hanya memiliki wilayah yang sempit saja. Belahan bumi yang lain belum tentu bisa dia kuasai, bukan di bawah kekuasaan dia. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sirna, punah, binasa. Tidak akan pernah dikudeta oleh siapapun. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya, dia akan punah. Mungkin ketika direbut oleh kejayaan dari kerajaan yang lain, atau akan hilang dan sirna ketika meninggal rajanya. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkurang. Apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya tidak pernah mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan kerajaan Allah adalah hakiki. Hadis ini barakallahu fikum jami'an mengajarkan kepada kita bahwasanya betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bumi yang kita pijak, saking luasnya bumi ini belum tentu ada dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu jin dan manusia, bisa mengelilingi bumi seluruhnya. Ternyata bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di genggaman Allah. Di genggaman Allah. Bumi seluruhnya. Demikian juga langit dengan 7 lapisnya terlipat-lipat di tangan Allah Subhanahu wa taala, tangan sebelah kanan. Subhanallah, Maha suci Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, Maha suci Allah, yang berada di tangannya lah kerajaan seluruhnya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih mirip dengan hadis yang di atas. Qala haddatsana Muqaddam bin Muhammad bin Yahya. Nah, Muqaddam bin Muhammad bin Yahya. Muqaddam bin Muhammad bin Yahya Al-Hilali Al-Wasiti. Al-Wasiti salah satu wilayah di Irak. Qala haddatsana ammi, yani Al-Qasim bin Yahya. Al-Qasim bin Yahya juga Al-Hilali Al-Wasiti, kunyanya Abu Muhammad. An Ubaidillah bin Umar Al-Madani, kunyanya Abu Utsman.
Nafi' Maula Abdullah bin Umar, dijuluki dengan Al-Faqih. Dia mantan budak. Namun didikan Abdullah bin Umar jadilah dia imam. Banyak muridnya, banyak ilmunya. Bahkan dijuluki dengan Al-Faqih. Data riwayat menyebutkan bahwasanya dia berasal dari Maghrib. Bahasa kita sekarang Maroko. Dan masuk dalam 6 harta rampasan perang yang jatuh di tangan Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah taala meridhoinya. Hadisnya Ibnu Umar akan datang nanti juga riwayat Imam Muslim, artinya muttafaqun alaih hadis ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, hadis ini hampir mirip dengan yang di atas. Yang di atas Abu Hurairah muttafaqun alaih, kali ini Ibnu Umar. Innallaha yaqbidu yaumal qiyamatil arda wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqulu anal malik. Sesungguhnya Allah menggenggam pada hari kiamat bumi. Menggenggam artinya di tangannya. Dan langit-langit berada di tangan kanan Allah. Lalu dia berkata, aku adalah sang raja. Nah, memuji dirinya sendiri, dan Allah pantas untuk memuji dirinya. Aku adalah sang raja. Pada hadis Abu Hurairah yang sebelumnya muttafaqun alaih, tambahan, aina mulukul ard, semacam bentuk tantangan dari Allah. Mana raja-raja di permukaan bumi? Mana kekuasaan kalian? Mana kejayaan kalian? Nah, namun Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa baik itu di dunia dan di akhirat. Namun di akhirat, di tepatnya pada hari kiamat, berita yang datang kepada kita, Allah lah sang rajanya. Dan raja-raja di kehidupan dunia tidak berlaku lagi di kehidupan akhirat. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tak satu pun di langit serta di bumi menghadap kepada Allah pada hari kiamat sebagai seorang hamba. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Yaumiddin yaumil akhirah. Yaumul hisab, hari ketika Allah menegakkan agamanya setegak-tegaknya, hari di mana ketika Allah menghisab hamba-hambanya, dan Allah adalah sang raja pada hari itu. Maliki yaumiddin. Raja-raja yang ada di kehidupan dunia ketika itu di hari kiamat tidak berlaku kerajaannya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul ibadu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hamba-hamba pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan kemudian digiring ke padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tanpa alas kaki, tanpa berpakaian, artinya telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun. Ghurla belum dikhitan, artinya ghurla adalah belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali dan kami kembalikan wujud tersebut. Itu berlaku untuk seluruh status strata sosial. Baik itu raja, berlaku hadis ini untuk dia. Rakyat jelata juga berlaku hadis ini untuk dia. Intinya raja-raja di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat tidak berlaku kerajaan mereka, kejayaan mereka. Semua datang dalam keadaan adalah seorang hamba di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apapun yang kita miliki di kehidupan dunia berupa pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, kejayaan, di hari kiamat akan dikembalikan kepada Allah. Karena sekedar titipan. Jabatan adalah titipan, pangkat adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Sama dengan sebelumnya, terkait hadis ini dengan judul bab bahwasanya Allah yang menamakan diri sendiri dengan nama Al-Malik, sang raja. Anal Malik, aku adalah sang raja. Kemudian boleh juga menisbahkan Al-Malik kepada selain Allah
Oleh karena itu dari hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah juga muttafaqun alaih, Allah Subhanahu wa taala memanggil aina mulukul ard, muluk jamak dari al-malik, yang mana raja-raja di permukaan bumi. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, qala hadatsana Ali bin Abdullah, Ali bin Abdullah kunyanya Abul Hasan Al-Basri, masyhur dengan Al-Madini, guru dari Imam Bukhari. Ali bin Abdullah Al-Madini, imam. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah Al-Makki, kunyanya Abu Muhammad. Di sana ada Sufyan yang lain namanya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Abu Abdullah. Qala haddatsana Sulaiman bin Abi Muslim, Sulaiman bin Abi Muslim, dijuluki dengan Al-Ahwal Al-Makki, an Tawus, yani Tawus bin Kaisan Al-Yamani, kunyanya Abu Abdurrahman, murid senior dari Ibnu Abbas. Tawus Sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Tawus bin Kaisan pernah mendengar dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, meridai Abdullah, meridai Abbas, keduanya sahabat. Qala, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjad. Kata Ibnu Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari malam, beliau salat tahajud. Artinya ini doa yang beliau panjatkan di dalam doa tahajud. Nah, maksud kami salat tahajud. Ini beliau jadikan sebagai doa iftitah. Nah, doa iftitah akan datang lagi nanti. Doa iftitah hadis berikutnya, hadis Ali bin Abi Thalib. Namun secara umum pada salat-salat umum. Adapun yang ini khusus dibaca pada salat malam. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah tahajud, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqq wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqun was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant au la ilaha ghairuk. Kita artikan doa yang luar biasa dari Rasulullah SAW beliau panjatkan ketika beliau tegak salat malam tahajud. Wahai Allah, milik Engkaulah segala pujian. Engkau adalah penegak langit serta bumi dan juga apa yang berada di antara keduanya. Nah, bagi Engkau segala pujian. Milik Engkaulah kerajaan langit dan bumi dan siapa yang berada di dalam keduanya. Milik Engkaulah pujian. Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi, serta cahaya bagi siapa yang ada di dalam keduanya. Milik Engkaulah pujian, Engkau adalah rajanya langit dan bumi. Milik Engkaulah pujian, Engkau adalah hak. Janji Engkau adalah hak. Pertemuan dengan Engkau adalah hak. Ucapan Engkau adalah hak. Surga adalah hak, neraka adalah hak, para nabi adalah hak, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Hari kiamat juga adalah hak. Ya Allah, kepada Engkaulah aku berserah diri. Dengan Engkau aku beriman. Kepada Engkau aku bersandar. Kepada Engkau juga aku kembali. Demi Engkaulah aku bertikai. Kepada Engkau pula aku berhukum. Ya Allah, ampunilah aku apa yang aku kedepankan serta apa yang aku akhirkan.
dan juga ampunilah aku apa yang aku sembunyikan serta apa yang aku tampakkan. Engkau adalah yang paling pertama, engkau juga adalah yang paling terakhir. Ya maknanya sebelum Allah tidak ada sesuatu apapun, Allah sudah ada lebih duluan. Yang lainnya binasa, Allah masih tersisa, masih tertinggal. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, atau tidak ada yang berhak disembah kecuali sembahan selain Engkau. Tidak ada yang berhak disembah dari sembahan selain Engkau, yakni selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah. Rawahu Muslim, hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab jelas sekali penyebutan tentang Malik. Beberapa lafaz terulang dengan kata Malik. Paling pertama dari awal dari bagian awal akan hadis ini, lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard, milik engkaulah pujian, milik engkaulah kerajaan langit dan bumi serta siapa yang berada di antara keduanya. Terulang lagi sekali pada yang berikutnya, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Nah, milik engkaulah pujian, engkau adalah raja langit dan bumi. Yang di atas menyebutkan bahwasanya kerajaan adalah milik Allah. Yang kedua, ini pada lafaz yang kedua terulang Malik, pengakuan bahwasanya Allah adalah raja taib langit dan bumi. Dan ini bagian daripada doa-doa yang beberapa kali kita lewati yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum jami'an, tentang pengikraran akan mulkiyah Allah, kerajaan Allah, kepemilikan Allah. Dari awal hadis kalau kita menyimpulkan masih akan datang lagi doa-doa semacam ini. Nah, pengikraran tentang mulki atau kerajaan dan kepemilikan Allah dibaca ketika selesai dari sholat fardu. Jadikan bagian daripada zikir setelah selesai sholat fardu. Dibaca juga ketika talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Nah, artinya bagian daripada talbiyah haji dan umrah. Kemudian termasuk juga zikir yang dibaca ketika pulang dari safar sebelum sampai ke kampung halaman. Nah, di tengah perjalanan doa atau pengikraran tentang mulkiyah Allah Subhanahu wa taala juga dibaca. Demikian juga dibaca ketika terbangun di tengah malam. Pengikraran telah terdahulu hadis-hadisnya, ini sekadar kesimpulan. Bahkan pengikraran tentang mulkiyah atau kerajaan dan kepemilikan Allah dibaca tanpa ada batasan waktu. Datang dari hadis yang sebelumnya dibaca sebanyak 100 kali atau dibaca sebanyak 4 kali, yakni memiliki atau 10 kali maksud kali memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Kemudian juga jadikan sebagai zikir pagi dan petang, dan pada kali ini juga Nabi SAW jadikan sebagai doa yang beliau panjatkan ketika beliau sholat tengah malam, sholat tahajud. Nah, jadi pengikraran tentang mulkiyah milik Allah Subhanahu wa taala bisa jadi itu merupakan zikir dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Bahkan di momen-momen penting seperti setelah selesai sholat, pulang dari safar, kemudian ketika tawaf, haji, umroh. Subhanallah, nama Allah Subhanahu wa taala khususnya Al-Malik tidak pernah lepas dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk zikir dari beliau, dibaca kapanpun dan bagaimanapun. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan doa yang Nabi SAW panjatkan di malam hari. Itu maksud kami doa iftitah. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizallahu taala, As-Samin was-Salasun, hadis yang ke-38. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami As-Saqafi Al-Basri, kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsana Yusuf Al-Majishun, Yusuf bin Yaqub bin Dinar, kunyanya Abu Salam. Dinar juga kakeknya namanya, kunyanya Abu Salamah Imam. Yusuf Al-Majishun Abu Salamah.
Qala haddatsana Abi Ya'qub bin Abi Salamah. Karena anaknya namanya Yusuf, makanya kunyanya Abu Yusuf. Yusuf Al-Majishun berkata, qala haddatsana Abi, bapaknya adalah Ya'qub. Yusuf bin Ya'qub bin Abi Salamah. Bapaknya adalah Ya'qub bin Abi Salamah. Kunyanya Abu Yusuf. Ada Abdurrahman Al-A'raj. Abdurrahman bin Hurmuz, masyhur dengan julukan Al-A'raj. Nah, Al-A'raj. An Ubaidillah bin Abi Rafi. Ubaidillah bin Abi Rafi. Abu Rafi namanya Aslam. Nah, Abu Rafi sahabi sigor. Sahabi di kalangan sahabat kecil semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah beliau ketika hendak bangkit untuk salat, beliau membaca doa ini. Artinya ini juga doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru mau memulai salat. Doa iftitah. Sebagaimana sebelumnya juga doa iftitah, namun hanya khusus pada salat malam. Salat tahajud maksud kami. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant." Al-hadits, artinya hadis ini masih panjang lanjutannya, namun boleh potong sampai pada titik ini. Karena berikutnya adalah doa. Anta rabbi wa ana abdu, dalam tu nafsi wa atarastu bidambi, dan seterusnya. Kita artikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ketika bangkit untuk salat, dan ini tidak diikat dengan salat kapanpun. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, ini khusus untuk salat tahajud. Tidak ada riwayat yang datang kepada kita menerangkan beliau membaca yang hadis sebelumnya pada selain salat tahajud. Adapun hadis ini salat secara umum. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, serta hidup dan juga matiku adalah kepada Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Sang Raja, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Hadis. Di situ ada harokatnya fathah al-hadisah. Nah, i'rabnya adalah maf'ul bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu iqra al-haditha kamilatan. Bacalah hadis secara sempurna. Nah, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas jelas sekali pada ucapan yang terakhir dari hadis ini. Wa ila masih ada lanjutannya. Nah, pada pembawaan hadis ini dari redaksi riwayat Imam Muslim, "Antal maliku la ilaha illa anta," yang engkau adalah sang raja, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, dengan lafaz al-malik. Al-malik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan tentang mulkiyah milik Allah, kerajaan dan kepunyaan, kepemilikan milik Allah. Nah, dan di dalam beliau baca di dalam salat. Jadi subhanallah, kalau kita simpulkan, pengikraran akan mulkiyah milik Allah di dalam salat, di luar salat. Bangun tengah malam, dibaca di dalam salat, seperti doa iftitah. Bahkan dijadikan juga sebagai doa atau zikir secara mutlak. Dibaca 100 kali pahalanya luar biasa, dibaca 10 kali juga pahalanya seakan membebaskan 4 jiwa dari keturunan Nabiullah Ismail. Arti itu adalah amalan-amalan yang luar biasa.
Kita lanjutkan hadis berikutnya, tersisa 2 hadis terakhir. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. At-Tasi wa Thalathun, hadis yang ke-39. Nah, hadis yang ke-39. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Nah, qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Dia punya saudara namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad. Nah, dan ini Utsman bin Abi Syaibah, kunyanya Abul Hasan. Wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali, masyhur dengan Ishaq bin Rahawi. Ishaq bin Rahawi, Abu Ya'qub. Kedua-duanya adalah dari guru Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari keduanya. Kemudian bertemu di kilahuma an Jarir. Keduanya meriwayatkan dari Jarir. Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid. Qala Utsman haddatsana Jarir. Nah, kali ini boleh kembali kepada sanadnya Utsman bin Abi Syaibah. An Mansur. Mansur bin Al-Mu'tamir. An Abidah. Abidah As-Salmani. Nah, Abidah bin Yazid. An Abdullah bin Mas'ud, sebelumnya an Ibrahim an-Na'nam, Ibrahim an-Nakhai. Kemudian an Abidah As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud, sahabi jalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sampai kepada Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inni la'alamu akhiru ahli an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulanil jannah. Kita artikan dulu. Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka, penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka, serta aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat atau kami dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan judul bab dengan Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun artinya orang-orang yang keluar dari Jahannam. Ini penduduk surga menamai orang ini Jahannamiyun karena dia yang paling terakhir keluar dari neraka sekaligus yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu idhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyilu ilaihi annaha mal'a fayarji wa yaqulu ya rabb wajadtuha mal'a. Kita artikan dulu dari awal tadi, kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka serta orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dia adalah seseorang yang keluar dari neraka dalam keadaan hangus, gosong, terbakar. Ini riwayatnya singkat wa'ila, masih ada riwayat yang lengkap, datang juga dari Abu Hurairah, datang juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ketika dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan gosong, terbakar, nah Allah perintahkan dia untuk masuk ke dalam sungai yang terletak di depan pintu surga, namanya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Setelah masuk, menceburkan diri ke dalamnya, keluar kembali seperti sedia kala, artinya hangus dan gosongnya hilang. Dia keluar dari neraka dalam keadaan hangus, terbakar. Akhirnya Allah katakan kepada dia, masuklah ke dalam surga. Nah, pergilah masuk ke dalam surga. Ini orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Fayatiha fayukhayyilu ilaihi annaha mal'a. Dia pun datang mendekat kepada surga dan dia dibayangkan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam imajinasi dia mendapati surga dalam keadaan penuh. Akhirnya dia kembali kepada Allah dan dia katakan, wahai Rabb, aku mendapati surga sudah penuh. Fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu idza fadkhulil jannah.
Akhirnya Allah katakan lagi kembali kepada dia, masuklah, pergilah ke surga. Qala fayatiha fayukhayyilu ilaihi annaha mal'a. Kemudian dia datang lagi kembali dan dia mendapati, terbayang di dalam pikirannya, di dalam benaknya, dia mendapati surga telah penuh. Fayarji'u fayaqulu ya Rabb wajadtuha mal'a. Dia katakan, wahai Rabb, aku mendapati surga dalam keadaan penuh. Fayaqulu Allahu lah, idhab fadkhulil jannah. Akhirnya Allah katakan lagi yang ketiga kalinya, pergilah, masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha, karena sesungguhnya bagi engkau surga serta 10 kali lipatnya. Nah, bagi engkau surga yakni seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi ini adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Apa ganjaran bagi dunia? 10 kali lipat kenikmatan di dunia. Apa yang paling nikmat di kehidupan dunia? Dan sebagai riwayat bahwasanya dia disuruh bayangkan seluruh kenikmatan dunia, bayangkan. Kemudian Allah lipat gandakan kepada dia 10 kali lipat. Itulah kenikmatan bagi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Tapi bagaimana lagi orang yang masuk di pertama kali, di awal-awal? Au innalaka asyratu amsali ad-dunya, atau sebagai riwayat bahwasanya bagi engkau 10 kali lipat kehidupan dunia. Qala fayaqul ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Allah, apakah engkau mengejekku? Apakah engkau menertawaiku? Padahal engkau adalah sang raja. Ini dia, wa antal malik. Bahkan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, sekaligus orang yang paling terakhir keluar dari neraka, juga mengikrarkan akan hal ini, bahwasanya antal malik, engkau adalah sang raja. Nah, engkau adalah sang raja. Terakhir kata Abdullah bin Mas'ud perawi hadis ini, laqad ra'ait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Qala fa kana yuqalu dzaka adna ahli jannati manzilatan. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tertawa sampai nampak gigi geraham beliau. Beliau praktek tertawa sebagaimana Allah menertawakan penduduk neraka yang paling terakhir keluar, sekaligus adalah penduduk surga yang paling terakhir masuk. Nah, artinya Allah menertawakan orang tersebut karena dia dianggap, atau dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengejek dia, mengolok dia, menertawakan dia. Kemudian mengatakan bahwasanya antal malik. Fakana yuqal dzaka adna ahli jannati manzilatan. Kata Ibnu Mas'ud dikatakan lagi bahwasanya inilah orang yang paling rendah posisinya di dalam surga. Yang paling rendah saja posisinya adalah 10 kali lipat dari kenikmatan di dunia. Nah, bagaimana lagi dengan yang awal masuk, yang pertama masuk, atau yang lebih duluan masuk daripada orang ini. Subhanallah. Oke, masih dari sini satu hadis terakhir, dan insyaallah kita akhirkan karena telah berakhir waktu. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan kita malam hari ini bermanfaat, bagi yang kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.